Bapak Alkitab. Lo jangan nggak ada Bapak kuasa nanti dan mujizat, lo suruh orang belajar Alkitab. Lo apa? Lo kan cuma becongor, teori-teori, ngomong-ngomong kayak kayak perempuan. Apa oke. mujizat yang kau tunjukkan? Bukan congoran lo yang dibutuhin orang. Mukjizatmu Gitu, apa? Bisa nggak kau host. mencelikakan mata orang Ada buta? juga ada juga gereja yang itu ngandalin mujizat padahal palsu semua Nah, mujizatnya kau kayak gitu. sendiri nggak punya mujizat. Ngandelin mujizat. Lo aja nggak bisa bikin mujizat. Ngandelin mujizat. Nggak Lu Pak, bisa nggak bikin mujizat? bagaimana mau percaya Kenapa kamu mujizat? nggak bisa bikin mujizat? Keselamatan Karena aja di masih dalam percaya diri bisa kau nggak ada Roh hilang. Kudus. Keselamatan aja bisa hilang, bagaimana mau mujizat? Nah, tadi Bagaimana? katanya udah nggak hilang. Sekarang udah bisa hilang. Loh, Tadi udah nggak kamu, hilang. loh, Sekarang udah bisa kamu, hilang. Pengen pelan omongan kamu, kau. kamu, kamu yang saya bilang bahwa kamu Tadi kan kau keselam, bilang kamu setiap orang udah percaya Yesus udah nggak bisa masuk neraka lagi. nggak bisa. Sekarang pelin pelan lagi. Loh, Ah, pelin host pelan bisa kau. paham nggak? Host bisa paham nggak siapa yang pelin-pelan? Saya Iya, nggak saya pernah paham. bilang. Dia GBI kayak begitu Pak Tom. Kalau Ya, GBI kan agak itu berapi-api kalau berkhotbah. ya harus bertobat. Kalau nggak Betul, GBI Bapak. nggak berapi-api ya? Enggak ada. Kalau mereka ini kan segelintir manusia yang ngumpul di sono no, di mana no? Dia Di belum gerejanya Stephen Tong no. Yang gereja saya kalau nggak nyanyi itu pernah. lagu-lagu klasik terus. Nah, Itu mulu, tapi itu nggak ada kerjaan. kuasanya. Bisa lihat sendiri ya. Dan Mukjizatnya nggak ada masalahnya. Ngusir setan nggak mereka bisa. mereka Nyembuhin hanya penyakit berkutat nggak bisa. Cuma di kerajaan gerejanya. congor. Jadi nggak pernah Ngomong memberitakan mulu Injil kayak orang seperti itu. stres. Kalau Stephen Tong dia keliling memberitakan Injil. Iya, tapi mukjizatnya nggak ada. Itu Stephen Tong kan pernah bikin KKR di Stadion Gelora Bung Karno. Saya datang sama teman saya. Kupikir ini kok belum ada yang datang. Ternyata memang nggak ada yang datang. Itu pulang lagi kami. Stephen Tong di GBK waktu itu. Bapak saya Ah, kasih tahu udahlah ya. sak, orang nggak ada orang. Balik Saya yuk, kasih balik. tahu ya. Pulang kami. Karena nggak ada orang yang datang. Udah Oh, sewa gedung segede GBK kok nggak ada yang datang. Ada yang datang tapi sedikit. Stephen Tong tidak bikin acara untuk orang Kristen, coy. Jadi Iya, dia tapi nggak ada yang datang. Muslim pun nggak ada yang datang. dengar Kristen aja nggak mau datang, dengar apalagi saya Muslim. dulu. Itu supaya ketika dia khotbah seolah-olah dia khotbah sama orang Kristen, biar kosong kursinya dia khotbah dengan kursi, tapi pasti ada domba-domba di sekitar, domba-domba yang masih terhilang Aduh, yang itu lu banyak banget lo alasan, banyak banget alasan. Ngapain Udah Stephen nggak ada yang Tong datang, masih ngeles aja kau. ngapain Stephen Tong khotbah sama orang Ngeles. Kristen? Kalau nggak ada yang datang, lu jangan sewa GBK, sewa hall yang kapasitas Nah, ini yang 300, 200. Tolong dong host, suruh diam dulu deh. Ya, gantian Bang Luga. Ya. Biar Dia gantian. nggak paham, Stephen Tong itu sudah keliling. Bapak bisa cek di sekarang ini dia sedang keliling Eropa. Dia tidak peduli. Keliling Eropa. Loh, dengar dulu. Tapi yang dikotbahin 3-4 orang keliling dunia, tapi yang dikotbahin cuma 20, 40. Ngapain? Mending lo di Indonesia. Tolong host suruh mingkem itu orang itu Kristen. Diam dulu Bang Luga, 1 menit biar ada waktu. Jadi Stephen Tong tidak mungkin datang untuk orang Kristen. Dia mencari orang yang terhilang. Jadi ketika dia bikin acara di GOR, itu dia sengaja supaya itu tempat terbuka. Dan orang pikir dia memang berkhotbah untuk orang Kristen saja. Dan ketika tidak ada orang Kristen, justru dia tidak peduli. Karena dia bukan datang untuk orang itu, tapi dia supaya di tempat terbuka, Injil bisa diberitakan. Coba kalau dia tidak bikin KKR seperti itu ya, terus dia di jalan-jalan, pasti ditimpukin orang dia. Ditimpukin orang. Jadi itu strategi. Jadi dia tidak peduli. Bahkan ketika 4 orang, dia nggak peduli. Memang dia tidak pernah ngundang orang. Dia hanya berkhotbah supaya domba yang terhilang di sekitar, termasuk seperti orang ini, Bapak Luga tadi, orang GBI, bisa dengar. Tapi dia pulang kan? Dia pulang nggak dengar khotbah. Ya sudah, dia terhilang terus gitu. Ngerti ya Jangan Bapak ada domba di atas lah bro, nggak boleh gitu. Enggak, orang nggak adu domba aku orang. Pak Tom, Oke, ini fakta. Yang penting dia sudah dengar, sudah dengar perspektif seperti ini ya. Mungkin kalau dia tidak pernah dengar, dia tidak akan bisa bertobat. Jadi domba memang kayak gini bro, sering saya ketemu sama orang-orang
anak buahnya Bapak Stephen Tong. Orang Jadi ini yang do- salah menurutku. Jadi domba yang sesat, kalau dia dengar perspektif seperti ini yang berdasarkan kebenaran, dia akan respon nantinya, cepat atau lambat. Mungkin sekarang dia akan marah, tapi bertahun-tahun kemudian dia akan ketemu masalah Iya. hidupnya, masalah hidup, dan akan membawa dia, oh iya dulu, saya dulu begitu, saya dulu seperti Pak Luga ini. Bro, Saya bro, menentang, nanti dengar balik dulu, ke saya ini, kok. menentang Yang kalian komplain orang-orang itu tahu reform. apa enggak? Saya men- Perpuluhan, bahasa roh itu doang kok kalian serang KGB. Udah sering Masalahnya, sebentar. Masalahnya, kami nabi-nabi Tuhan sudah dibawa ke neraka sama Tuhan dan ditunjukkanlah Kalau ternyata hukum. Sebentar, kamu Tidak tadi ada saya yang kasih bisa waktu neraka. bicara loh. Kalau ada yang Saya bisa udah ke kasih waktu neraka, bicara buat kamu tadi. bisa jalan-jalan ke neraka, itu sesat. Kamu itu sudah saya kasih waktu. Ini waktu kamu diam. Itu penipuan. Jangan kamu ngerocos terus. Kamu udah saya kasih waktu loh. Nggak alkitabiah kalau orang bisa Saya udah keliling diam loh surga. tadi loh. Masa sudah ke surga, sudah ke neraka? Mana ada Sebentar begitu dulu, weh. ayatnya. Tidak ada ayatnya Host nih. Ya gantian Pak Tom. Ini debat Biar kusir nih. Bang Luga 1 menit nanti dibantah, silakan. Debat Ya, kusir sudah, nih silakan. manusia Ya, satu. ya. Dia mau tur ke neraka surga Jangan itu. marah-marah Bang Luga, tapi sabar. Diam dulu lah dulu kau. Ya, Babunya coba saya ngomong pentong kau baik-baik, diam saya dulu. pasti baik-baik. Coba sopan saja ya kan, kita baik-baik. Ya gantian. Saya udah kasih waktu buat kamu masalahnya. Nah, Ya udah, kan saya bilang. saya dengar. Kami mencelikan orang buta, dibilang sesat sama nih orang gila, ya kan? Kami membangkitkan orang mati, kami dibilang sesat. Kami mengusir setan, kamu diam dulu, bangke. Nggak ada buktinya. Manusia itu. bangke. Jangan ngomong gitu Bang Luga, sabar nyala. Kamu diam dulu. Nggak pernah ada bukti, Aku Pak. lagi Kalau bicara. bisa dibuktikan, di TV-kan, Kamu di diam dulu. itu kan bagus. Si kucing. Buktinya Weh, nggak ada kok. Moderator bisa lu suruh diam nggak nih anak buahnya Stephen, Bisa. babunya Stephen Tong ini, bisa lu suruh diam nggak? Bisa gantian Bang Tom. Ya, siap. Kurang ajar nih anak satu nih. Ya, lanjut. Nah, kami kan mendoakan orang sakit, kusta, lepra, kanker sembuh. Dibilang sesat sama dia. Nah, giliran dia ada orang lumpuh, orang buta ke dia nggak bisa disembuhin sama dia. Nah, tapi kami yang dibilang sesat. Tapi dia sendiri nggak ada mujizat, cuma congornya dia doang yang bermain. Makanya gue bilang ini manusia ini udah bebal. Nah, kami ini sudah dibawa Tuhan ke neraka dan kami melihat Sudah kena. ada hukuman di neraka yang namanya hukuman menghujat Roh Kudus, itu dimasukin ke blender, itu tulang-tulangnya tuh remuk, udaranya muncrat. Lalu dikasih tahu Tuhan lah pengertian kenapa mereka ini di blender, dimasukin ke tempat blender, karena mereka suka mengejek KKR yang dilakukan oleh para penginjil. Oh, ternyata yang di blender itu di neraka nih mereka ini. Jadi kami udah tahu nih manusia kayak begini pasti di neraka nih. Ini manusia bebal ini. Makanya kami udah tahu. Nah, kalau dia nggak pernah dibawa ke neraka tuh. Nah, kalau kami udah sering, udah ribuan kali, udah puluhan kali kami dibawa ke neraka. Nah, jadi orang kayak gini sudah bebal. Jadi nggak perlu diajak ngomong lagi. Udah cukup. Host, Turunin percaya. aja. Tuh kamu turun Percaya. aja. Kamu Bapak turun. percaya dia pernah ke neraka. Kamu turun. Percaya. Enggak. Jangan percaya, itu omong kosong. Itu Boleh. itu Silakan Pak cari, Bintar. ya ampun, cari jemaat segitu-gitunya ya, cari Silakan Pak Begini, Bintar. segitu-gitu. Bang Silakan Bang Tom. Saya Biar juga Pak heran. Ini udah bebal ini. Iya, gantian Pak Ke neraka Bintar. berulang-ulang Dengan katanya. saudara Ke neraka saya berulang-ulang. di bawah naungannya Bapak Gembala Stephen Tong ini, memang penyerangan itu ke kami itu kayak GB ya, di bawah naungan Bapak Niko. Memang sering orang ini menyerang antara dua kok, masalah karena berbahasa rohnya itu sama perpuluhan itu. Tapi kalau saya lihat dari Bapak Stephen Tongnya bukan kok, tapi dari pengikutnya nih. Saya udah sering banget ketemu sama Oh orang-orang ini. gitu. Iya, jujur. Makanya saya bilang jangan bahas di sini lah, Bro Tom. Ini kan mengadu domba denom namanya. Kalau menurut Kalau saya, ya shalom saudara. Kalau saya percaya Luka itu nabi bukan bagi bangsa Israel, nabi bagi umat Kristen. Saya percaya. Ini mana baru lagi nih. Asik. percaya deh. Ya Lord, percayalah. Jadi kalau ada orang yang klaim pernah ke neraka berulang-ulang, itu luar biasa ya. Sebentar. Itu dongeng.
Lu dongeng tapi nggak bisa membuktikan, gembel. Dia Lu dia belum buktikan pernah aja. Kalau lu bilang belum dongeng, setidaknya pernah lu ngusir. udah kecek ke neraka. Ini dia bilang dongeng, dia sendiri cuma becongor-bengor doang. Nanti gue tepuk nanti muncung lo. Goblok. Nanti ada waktunya lu tobat. Kalau Udah lu ke neraka domba, aja lo turun kau. Stephen kalau lu Tong, domba. bangunin Stephen Tong, turun. Oh, kasihan ya. Kasihan Udah Kristen. turun aja. Asik banget lu, mulut lu kayak Ini perempuan. kasih Enak tahu dong, aja. kasih tahu dong. Kalau lu dari kecil udah dinubuatkan akan menjadi nabi waktu Ya, lu Bro mengandung. Tom, Kan kalau mereka naik nggak tahu tuh, tuh kisahnya. kalau Oke. Jadi kalau diskusi agama jangan bawa denom lah, itu ngeri bro. Kayak gini jadinya kan. Kalau kan tidak. Jadi itu gua ada kabar berita Bagaimana baru kalian- nih. jangan bawa denom. Umar. Naik Umar. diskusi agama bro. Gitu aja. Boleh saya apa ngomong? tuh, Bang Luka? Boleh, silakan. Bagaimana orang Saudaraku semua. bisa tertarik sama Injil? Injil itu kan kabar baik. Hmm. Tapi dengan cara yang kalian sampaikan itu, apakah itu menjadi kabar baik? Iya, agamamu nggak ada mujizatnya. Kalau nggak bisa menyembuhkan, mencelikkan mata orang buta, cuma becongor-becongor, lu diam aja. Oke, Nanti lu saya- dibalok orang. Mujizat nggak ada, cuma modal becongor-becongor, lama-lama orang kesel. Nanti dibalok gimana? Sabar. Ini boleh kita ngomong keras-keras boleh, tapi kita di formal ini dilarang intinya menghujat atau ngomong yang kotor-kotor ya. Ya, Ayo, orang silakan lanjut. orang yang sudah ditebus Yesus itu nggak bisa masuk neraka, itu kabar baik. Tapi ada orang yang masih percaya sebaliknya, bahwa orang yang Kami sudah dibawa Tuhan Yesus ke neraka, ngelihat orang gereja kau dibakar, di blender, itu karena dongeng. menghujat Roh Kudus. Gembalamu siapa Kami- ngajarin kayak gitu? Daud Tony. Makanya kan itulah gunanya adanya nabi-nabi. Tetapi kan di gereja mereka ini kan nabi-nabi ditiadakan. Yang berkuasa di gereja mereka ini adalah guru-guru seperti Stephen Tong. Makanya Stephen Tong tuh bikin STT biar guru-guru berkuasa di gerejanya dia. Biar nggak Padahal kesal. yang berkuasa di gereja itu harusnya nabi, bukan guru. Stephen nggak Tong itu kesal. kan guru, makanya dia bikin STT Reformed, perkumpulan para guru-guru yang akan diwisuda. Tapi dia menolak nabi di dalam gerejanya. Ketika dia menolak nabi di dalam gerejanya, maka gerejanya Stephen Tong ini akan mendukung yang namanya pernikahan sejenis, yaitu perkawinan antara batang dengan batang. Semua orang yang menolak Roh Ngomongnya Kudus kosong. itu pasti akan menerima Saya pernikahan pamit ya. sejenis. Oke, sekarang Ini ya. kayaknya Turun lah. orang Kristen Pulang. Sekarang pertanyaan yang bobot juga. Selama saya percaya kamu nabi, bagi orang Kristen saya percaya, yakin saya. Nabi orang Kristen saat ini adalah Luga. Nah, sekarang Jangan pertanyaannya percaya, setiap nabi kan mempunyai penglihatan atau nubuatan. Nah, bagaimana nubuatan yang Luga lihat ke depan ini yang akan terjadi di 2024? Catat ya, catat. 2024. Oke. Di 2024 Protestan dan Katolik akan meluncing agenda terbesarnya. Apa itu agenda terbesarnya? Yaitu perkawinan batang dengan batang itu akan disahkan. Dan itu adalah agendanya Lucifer untuk menggenapi Sodom dan Gomora. Oke. Itulah agenda terbesarnya. Catat. Nah, terus Luga, ini Anda kan sebagai nabi di Indonesia, jadi saya percaya bahwa Tuhan itu memberikan nabi kepada setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia, terutama umat Kristen ini. Nah, apakah ada penglihatan tentang presiden yang akan datang untuk Indonesia? Silakan. Kalau menurut gua sendiri ya, kalau Catat ya. ini belum Jadi kalau sampai kalau- kejadian, maka kalian itu kalau sampai kejadian apa yang diomongin Luga ini benar, yang sampai jadi presiden, kalian maka harus bertobat. Kan Silakan. bisa kebetulan, Pak. Bisa kebetulan. Dong, kita lihat aja lu buatan lu kok jadi takut sih. Kita lihat kan buatan nabi bukan kalian. takut. Nggak bisa. Nah, ini nabi kalian loh. Kalian harus menghormati. gini. Nabi Sedeng. Sebenarnya gini. Apa yang dikatakan Gimana itu nubuatan sebenarnya benar. presiden Indonesia? Nah, Oke, gua buang waktu. sebentar.
sebentar. Kacau ya. Di dalam gereja itu harusnya ada 5 jawatan ya. Ada rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Itu Efesus 4 ayat 11. Tetapi hanya untuk mensukseskan agenda Lucifer, para pendeta-pendeta ini sudah kong kali kong dengan Lucifer untuk menghancurkan, memblokir para nabi. Karena kenapa? Karena kalau nabi masih berkuasa, maka pendeta tidak bisa berkuasa lagi di gereja sepenuhnya. Karena akan ada teguran-teguran. Karena untuk mensukseskan perkawinan sejenis ini anggarannya triliun. Jadi makanya pendeta-pendeta ini dapat dana dari Lucifer triliun, tetapi harus mensukseskan perkawinan sejenis. Makanya itu sudah dimulai dari Vatikan, masuk ke Protestan Amerika, lalu nanti akan masuk ke Indonesia. Itu pasti akan masuk. Makanya nabi-nabi ditiadakan dulu di gereja mereka ini supaya rencana besar mereka, rencana yang dinanti-nantikan. Kalau Protestan, dia akan mendukung penyembahan berhala berkedok adat istiadat. Tapi kalau Katolik, dia akan menggabungkan 2 batang yang yang harusnya tidak mungkin disatukan. Tetapi Lucifer, namanya juga Lucifer kan, memang bapak homo seluruh alam semesta. Makanya dia harus mensukseskan perkawinan sejenis ini. Makanya semua yang mengagendakan pernikahan sejenis pasti benci sama nabi. Karena kenapa? Musuh nabi yang nomor 1 adalah percabulan seksual. Oh iya. Karena nabi itu kudus. Bang Nabi Luga, ini tadi pertanyaan kita belum dijawab di bawah, netizen bertanya, adakah hikmat Bang Nabi Luga ini soal ke presiden yang akan datang ini? Kira-kira gimana? Kalau menurut gua sih ya, kalau memang secara jelas untuk ke gua siapa akan jadi presiden, memang Tuhan belum nyatakan secara jelas. Tetapi menurut gua sih, hati gua kuat. Ini kayaknya memang Prabowo yang menang. Oke. Karena kenapa? Mantap. Karena kenapa? Karena kenapa? Menurut gua Prabowo itu kalau gua lihat ya, gua pikir dia pro kepada cendana. Justru dia dia ribut dengan cendana gitu. Jadi menurut gua ketulusan tuh masih ada di dalam diri dia. Kalau yang lain-lain menurut gua itu udah syarat dengan kepentingan pribadi. Ya. Jadi menurut gua Teman-teman Kristen, secara kalau nanti hati sampai nurani jadi dari cara Prabowo jadi bicaranya presiden, juga bertobat beda lah. ya. Ya, Ini saya harus closing terus statement ya. diingat loh, ini. Oh Closing jelas, statement. Kristen beda. loh. Ini Saya Nabi mau Luka pamit. loh ini. Saya mau pamit closing statement dulu bagi orang Udah muslim. pamit lah kau. Bagi orang Salam sama muslim, Ustaz Pentong ya. ya, bagi orang muslim tolong bila mau dengar tentang perspektif kekristenan, cari sumber yang benar. Jadi ya kalau mau yang lawak-lawak ya kayak yang disampaikan Luga itu boleh lah ya. Tapi kalau mau yang benar-benar itu Pendeta kau tuh udah nggak laku, Stephen Tong itu. ya cari Pak Stephen Tong dan gereja reformnya itu kebenaran yang alkitabiah ya. Jadi Nggak ada kebenaran di situ. Aku yang bilang, aku nabinya. dan untuk yang Kristen, kalau masih ada gereja, mungkin sampai saat ini kalian masih percaya bahwa kalian masih bisa masuk neraka. Sebagai pengikut Yesus masih berpeluang masuk neraka, itu bukan kabar baik. Itu bukan Injil. Jadi itu tanda kalian belum dengar Injil. Jadi saat ini saya menyampaikan Injil, kabar baik, bahwa sekali selamat, selamanya selamat. Karena kita dipilih, dilahir barukan, diberi iman. Nah, itu kalau Kristen, kalau ada Kristen yang masih meragukan sekali selamat itu dipakai iblis untuk menghancurkan sekali selamat kekristenan tetap sendiri. selamat lah. Kalau dia berbuat zina sampai mati masa selamat? Nah, Bapak belum paham. Bapak Iya, belajar dulu, sesat nih. ya. Tadi sudah dengar Stephen kan, Tong udah. Turun aja kau, turun kau. Woi. Tom ini. Dia takut Turun aja kan? kau. Takut Oke. kan? Sesat Takut kau. kan? Sekali selamat Jadi gitu. orang Sekali Kristen selamat yang tetap masih selamat. Gila. itu kabar baik sebenarnya. Itu kabar baik Bukan ya. kabar Pak Host. baik lah, kabar Dia tidak mau baik. sekarang. Kita nggak usah Nah, ngapa-ngapain itulah. aja. Dia Jadi mau ada kekristenan, dia. ada kekristenan yang justru tidak percaya dengan imannya sendiri seperti itu. Jadi Enggak, Bang itu Top, sangat itu nggak masuk disayangkan. akal, Bang Top. Sekali selamat tetap selamat. Kalau sampai dia mati berzina, apakah itu selamat? Dengan dalil begini, oh nanti saya akan selamat kok, biar Kan aja. saya sudah Kalau dia sampaikan. memburit, Tadi dia bagaimana dengar kalau ya? dia memburit? Tadi tidak dengar Gimana pernyataan kalau saya dia ya? memburit? Tadi tidak dengar pernyataan saya. Kalau begitu simpan Batang nomor sama saya. batang dimainkan gimana? Sekali selamat tetap selamat.
Sekali selamat tetap selamat ya. Kalau Oke, batangnya bermain sama batang, Ini Oke. Bro Tom, makasih buat closing statement-nya. Tapi begini Bro, dalam bersosialisasi kita, Yang Abang nyaring bilang suaranya. Abang bilang tadi menyebarkan kabar baik itu, tapi menyebarkan kabar baik itu bawahnya dari Alkitab lah, jangan dari Denom. Dewasalah bersosmed, itu akan parah nanti bentrok itu kalau bawahnya Tidak, dari saya Denom. Injil baik atau tidak baik, waktunya harus saya kabarkan ya. Wih, Keselamatan Bang Tom. itu Masalah ini kekal. sama Mantap, juga Bang kan Tom. situ ngomongin Gini, masalah Denom gitu. Bagaimana orang Kristen Itu koar-koar? itu Tolong saran diam saya dulu. juga. Siapa itu namanya? Diam dulu. Siapa namanya itu? Pak Binsar. Binsar. Pak Binsar, diam dulu. Bagaimana di Alkitab banyak ayat keselamatan kekal, tapi Bapak bilang tidak kekal. Bagaimana itu, Pak? Bapak yang salah, perspektif Bapak yang harus dirubah. Iya, Bapak yang harus benar bertobat. juga. Keselamatan itu kekal. Begini ya, semua manusia ini akan dibinasakan seperti zaman Nabi Nuh dengan air bah. Nggak ada yang berbuat baik. Nggak ada. Jadi Nuh dipilih bukan karena dia saleh, Pak. Bukan. Lihat ayatnya ada urutannya, kasih karunia. Tuhan memberi kasih karunia. Oleh Aku kan- karena aku- iman Nuh, Salah, maka Pak. Diam Nuh dulu. diselamatkan. Bukan, salah. Di atas ayatnya, aku akan membinasakan seluruh manusia, tetapi aku akan memberi kasih karunia kepada Nuh. Di Ayatnya di mana? selanjutnya, Ayatnya di mana? aduh, kok Ayatnya tanya dong. ayatnya. Selanjutnya baru dia Dibuka baru ayatnya dulu, jangan itu nggak begitu bunyinya itu. Itu nggak begitu bunyinya. Waduh, kacau ini. Oleh kasih udah masuk karunia. neraka aja, masuk neraka Ya, aja. begitu ngomongmu tuh, Bro Tom. Semangat Pak Tom, benar Aku itu oleh setuju kasih dengan karunia. Teman Oh. saya, dengerin ya. Teman saya mimpi Stephen Tong ditimpa batu, kepalanya pecah mati. Duh, enggak gitu juga kali Bang. Coba Gara-gara, iya betul. Jadi gara-gara Stephen Tong melawan nabi-nabi. Jadi di dalam mimpi itu teman gue kan mimpi. Dia ada roh dan kuasa dan Elia. Lalu Stephen Tong, Ezra Soru sama Joshua Tewu ini bersepakat ingin melawan nabi Tuhan, roh Elia. Tiba-tiba batu jatuh dari langit ketimpa kepalanya orang bertiga, mati mereka bertiga. Stephen Tong, Joshua Tewu sama Ezra Soru. serius. Extra showroom mau dobat gimana? Iya, iya. Luga ini sudah pernah ke dokter, ke psikiater nggak ya? Kok dokter ke psikiater? Ngeri. Nasib lo yang dikasih tahu, lo malah menghina orang. Lo itu nasib lo dikasih tahu. Gitu, Bro Bodoh Tom. kali kau. Kayaknya kalau bawa Denom Borjong. serang kepalanya. Sakit jiwa itu. Iya, ketimpa batu kepalanya Stephen Jangan. Tong, pecah, palanya mati langsung. Jangan ajarkan Itu mimpinya keselamatan teman kekal gua. ya. Kalau kalian percaya Gara-gara nanti teman keselamatan gua bisa hilang. itu dipenuhi oleh roh Elia, Nabi Elia kan. Jadi tapi di dalam mimpinya ini Stephen Tong berdebat melawan roh Elia, Nabi Elia. Kan di dalam kitab Maliaki kan dikatakan pada hari terakhir aku akan mengutus Nabi Elia. Nah, Nabi Elia yang diutus ini adalah nabi-nabi Tuhan seperti gua. Gua ini ada roh dan kuasa Elia. Makanya gua menyampaikan pesan-pesan nubuatan kenabian. Tetapi ditolak sama guru-guru palsu ini. Apa? Jadi roh Elia itu adalah urapan, bukan Elianya yang datang, tapi kuasa dan urapannya. Nah, gua itu ada kuasa dan urapan Elia. Makanya dilawan sama guru palsu ini, makanya ketimpa batu palanya pecah, mati. Dongeng. Wah, Dongeng lagi dikasih tahu lo. Lawakan lu. Tapi gini, Jadi, kan, Udah turun aja lo. lu pikir Kasih tahu sama Stephen Tong Gi. masalah Nuh tadi, emang menurut Bro Tom hal seperti itu terjadi lagi di masa Nuh, akan terjadi lagi gitu. oh iya, Tuhan akan membinasakan Tapi kan, dunia ini lagi kan? Di situ selanjutnya dibilangkan Allah melakukan perjanjian dengan Nabi Nuh bahwa hal itu Gereja Stephen Tong itu di bawah PGI. PGI itu yang menaungi gereja Stephen Tong. Pak, Pada janji Tuhan tidak akan menghukum dengan air bah, Bapak, dengan air bah, tapi dengan api mungkin ya. Jadi bukan dengan air bah, itu Nah, kan, maksudnya. tapi kan situ bilang tadi mau akan terjadi lagi seperti zaman dulu. Iya, akan dibinasakan Itu lagi. gitu loh. Padahal di Yang- situ Tuhan katakan tidak akan mengulangi hal seperti itu. sampai Betul detik Pak ini. Itu Binsar, air betul, bah, betul, itu betul, air betul. bah, Pak Binsar. Pak Binsar, baca Alkitab lagi, itu Pak dengan Binsar air betul, bah. Pak Binsar betul. Iya kan emang gitu kan? Dibaca Air aja bah. di bawahnya. Setelah air bah itu surut.
Emangnya nggak dibinasakan lagi dunia ini nanti? Binasa, Pak. Semua kan modelnya yang dikatakan kan situ yang percaya seperti itu gitu. Air bah, Bapak, air bah. Kalau Bapak mau jelas itu nanti itu dengan api sudah, bukan air bah lagi. Maksudnya janji Tuhan itu aku tidak akan menghukum dengan air bah lagi. Gitu, Pak. Jadi Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah memilih seperti Tuhan memilih Nuh. Bukan karena dia saleh ya. Justru pemilihan Tuhan, ketika Tuhan pilih dulu, baru dia saleh. Jadi, begitu pula di zaman sekarang, Tuhan sudah pilih, sejak dunia belum diciptakan, Tuhan sudah pilih orang-orang yang akan diselamatkannya. Nah, tanda-tanda mereka adalah bisa percaya. Buktinya ada nggak? Buktinya ada nggak kalau lu selamat? Buktinya Kalau lu bisa antara dua itu, domba sesat atau kambing, atau lalang atau gandum. Bisa dua. Buktinya Kucok, nanti lu jangan ketika cuma ngomong doang, ngoceh mulu. Buktinya apa? Buktinya nanti ketika kita lihat lu di neraka apa di Oh, surga. buktinya nanti? Mana ada bukti nanti? Bukti itu adalah fakta dan kenyataan yang bisa lu nyatakan sekarang. Saudara Tom, nggak boleh menghakimi loh, Saudara Tom. Nggak boleh. Dia ini kan cuma ngomong, nggak ada bukti. Kalau saya, dengerin. Kalau saya sudah membuktikan dalam bentuk mukjizat, kan Yesus berkata tanda-tanda ini akan menyertai. Saya tidak mau membuang waktu lebih baik. Ya udah turun kau turun, berisik banget kau kulihat, udah turun. Gabung kau sama Stephen Tong guru kau. Lu gak suara lu kayak Keanu tuh, Keanu. Ya udah turun lah, berisik banget kau bakal. Udah turun. Bandel kali kau diajarin kau. Kita bentar lagi. Dari tadi mau turun kau nggak turun kau. Ya. Keselamatan itu kekal, tidak bisa hilang. Katanya mau turun, masih ngoceh aja. Buktinya nggak ada kau ngomong. Kalau nggak ada bukti kau turun. Sebagai nabi Kristen, terimalah dia Betul. sebagai nabimu. Kalau nggak mau terima ke neraka aja. Mas Stephen Tong lu ajak ke neraka dulu. Bahaya Kristen ada manusia. Gue paling anti gue sama guru-guru kepala gue. Justru keselamatannya tadi udah mau turun, udah 2 kali minta turun, nggak mau turun. Demen gue dengar suara lu kayak Keanu. Semangat Bang Tom. Semangat Bang Tom. Aku enak tadi dengernya. Semangat. Oke, terima kasih host. Ya, tolong dibantu tuh oten-oten yang lain yang sesat, kasihan tuh. Pendeta persepuluhan sampai diam loh Pak framing. Iya, dia harus memang ada waktunya bertobat, harus di. Stephen Bapak, aduh udah pergi jawab aku tanya tadi. Ya, gimana Pak Binsar? Ini kok bisa Tuhannya Bapak itu menjadi manusia, kan nggak boleh. Tuhan itu kan gelar, kalau kami terunggal bro. Apa sih? Gak ada masalah kan? Oh, masalah sebelah Anda bermasalah. Oh, iya, sebelah Anda bermasalah Pak. Kalau ini Tuhan Bang jadi framing ya. Oh, oke. Lagi Nabi Lugas wakil saya, soalnya sama Nabi Lugas saya ini satu denom. Iya, bermasalah nanti Pak sama sebelah Anda itu. Udahlah, kalau sama Islam udah gua anggap kalah lah. Ini makasih ya. Waduh, baik banget ini sama saya Bu ini. Ya, gimana Pak Binsar? Kan dalam PL itu Allah itu bukan. Nanti teman-teman, aku mau kasih pengumuman dulu. Nanti mungkin setelah tanggal 25 kami bikin acara Natal ya. Yang mau datang silakan. Kirain teman-teman, saya mengundang kalian dalam acara pernikahan kami dengan Renata gitu. Kayak orang udah mualaf, Bil. Renata udah mualaf, Bil. Hah? Serius loh? Udah mualaf, orang ada di YouTube-nya Renata mualaf. Gimana Nabi saya? Enggak. Itu calon bini gua. Klik aja Bang Luga Renata mualaf di YouTube, nongol no. Nggak percaya lu. Nggak ada. Orang-orang gua masih pacaran sama dia. Emang boleh? Oke, jadi nanti mana itu kan nubuatan mimpi lu yang dulu lu ya, katanya akan ada pernikahan seperti pangeran Inggris itu kan nubuatan. Oh iya dong.
Udah Itu pasti. tanya Bill, aja Bill, tuh, tanya no Bill, tanya Bill, Luga. Ah, Billy, Billy, Bill. ah, ah, Tadi gue dapat kabar, Bang ah. Luga, gue ketemu seseorang di Surabaya. Kenapa? Dia bilang Bang Luga tuh luar biasa sekali. Saya sering Menghibur, nonton di YouTube gitu. menghibur. Nah, lu tahu nggak ini yang ngomong di siapa? 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 Ini duitnya di atas 20 triliun. Oh, tahu gua, tahu Jadi gua tahu si Eldo. Eldo mah paling 5 miliar duitnya. Eldo, Jadi dia Eldo ini pernah buat doain ini. Jadi doain ini. Kami nanti kan tahun depan kan gue mau debat sama Zakir Naik. Zakir Naik kan Buset. sudah deal sama gue. Jadi, nah bapak ini nanti akan jadi dia bilang gue luar biasa. Dan teman gue ini yang diajak ngobrol ini langsung diangkat jadi direktur di perusahaan dia. Baru ngomong sekali langsung diangkat jadi. Nah, lu jadi apaan? Moderator kayak. Gua itu dia nanti gua mau ajak dia mendanai event Zakir Naik. Yang pasti anggarannya triliun lah. Ya untuk musiknya gua sama Umar musiknya. Oh, Nah, makanya nanti dia berarti terlalu gua undang ya. Ada Samuel juga, ada Rion. Ya lo cek sound dulu lah lagu-lagu. Bisa lo nyanyi lagu apa melodinya Holy Night bisa kan? bisa. Joy to the world bisa kan? Melodinya kan masa lo bisa sih kan? Ntar gua nah nanti vokal apa backing vokal si Umar ya kan nyanyi lagu ya apa Hai mari berhimpun dan bersukaria bisa kan Mar? Aku kira-kira kalau pas lagi nyanyi Hai mari berhimpun itu malaikat hadiratnya turun nggak itu? Gua turun. Makanya gua bilang Mas Samuel lo kalau main gitar di King of King Christmas ya lo harus jangan merokok gue bilang biar urapannya turun jangan gara-gara itu persiapan lagu untuk Natal ntar urapan udah nggak turun gue bilang oke bang siap Samuel Bang Luga nah nanti kan bintang tamunya kan si Billy nih kan Bang Luga itu lagu untuk persiapan Natalan atau gimana itu? Iya, persiapan Natal. King of King Dinner Celebration Christmas. Itu kira-kira sudah dihubungin belum? Sudah dihubungin belum para malaikat-malaikat di surga untuk turun nanti janjian? Pak Gepi. Waduh, ini ramai. Oh turun, malaikat turun. Beelzebul nggak bisa turun, udah di apa? Udah di kerangkeng dulu si Beelzebul sama pasukannya. Jadi udah diundang tanggalnya, mereka akan turun ya nanti ya. Ini jiplak ajaran turun lah. Makanya kan si Billy, lo gue lihat udah sering manggung Billy ya. Itu di kafe mana tuh? Di Kemang lah. Kafe Bejebul. Pak Luga, selamat malam. Oh di Kemang ya. Pak Juta, Pak Wen. Oke, jadi nanti rencana ya selamat malam. Jadi nanti rencana gue bikin nanti acaranya di Pamulang. Di sini ada hall, ada Dalian School Hall di sekolah Kristen. Jadi ada apanya hallnya. Jadi di pabrik Dingko Pamulang. Di apa? Ya nggak jauh dari Pondok Indah lah, di daerah Pamulang. Nanti gue kabarin deh. Si Joy ikut nggak si Joy? Joy yang mana nih? Joy yang itu si Yoyon, Joynya si Yoyon. Keyboardnya Luga ya. Bagian kolektor lah Pak Pendeta Preming. Siapa yang mau main keyboard? Itu Pendeta Preming. Lu mah maunya bagian. Kamu bisa main keyboard? Bagian kolektor parah lu ah. Pemain keyboardnya Ahmad. Jangan Umar jangan dikasih buat kolektor kan Bang Billy lah. Penasaran gini, yang tadi Bang Billy yang ketemu Marsionis itu kan yang dikatakan bahwa Yahweh itu iblis. Gimana menurut Bapak? Saya aja pusing berdiskusi dengan mereka benar. Minta ampun saya sama orang itu. Iya. Ngeri ininya. Sektenya itu. Lagi banyak mereka itu.
Iya, mereka juga nggak percaya sama 10 perintah Tuhan itu. Mereka nggak percaya dengan Taurat, mereka nggak percaya. Dia hanya percaya Injil gitu. Dan Mohon dia izin. bilang bahwa dan mereka percaya bahwa Paulus itu bukan Kristen, bukan Kristen katanya. Saya bisa bicara nggak sebentar nih Boleh, sama boleh GP Pak Gepi. Bolu? Ya, siap, Ya, siap Pak Gepi. saya Makanya kenalkan ya, kan Gantian Bang saya Luga. GP si Bolu. Umar ini Ya, kan gue udah bilang sama dia, Umar, lu gue ajak ke King of King. Lu diem dulu, ada orang Kang mau ngomong. Luga, kenalkan saya GP Bolu, asli Bogor. Saya tinggal di Australia, di Darwin, kota Darwin. Ya, saya banyak teman-teman pendeta di sini, Kristen, ya, Albert, ya, banyak teman-teman saya. Dan saya orang Islam, tapi saya menyatu dengan mereka, ya, saling menghargai. Karena mereka dari kecil lahir udah Kristen. Saya juga lahir udah Islam. Jadi tidak ada yang diperdebatkan. Semua agama itu baik, bagus, ya, menurut saya. Ya. Sekarang bukti-buktinya Yesus ditugaskan dengan Nabi Yesus dengan Nabi Idris itu ditugaskan itu di langit sama Allah. Nabi Khidir sama Nabi Ilyas ditugaskan untuk menjaga laut. Ya. Semua agama itu baik. Dari kecil kita lahir sudah Kristen. Dari kecil kita lahir sudah Islam. Cerita Apa yang dongeng harus diperdebatkan? Ya, kita harus setia dengan agama kita masing-masing. Cerita Nggak boleh dongeng itu saling Pak, kalau begitu cerita dongeng. harus menghujat. Biar dulu dia bicara Pak, biarkan dia bicara dulu. Ya silakan Pak, lanjut Pak. Ya ini bukan dongeng ya. Ini adalah kenyataan. Bapak-bapak maupun saya lahir sudah ada yang udah Islam, dari lahir sudah Kristen. Nah, kita setia aja dengan agama kita masing-masing. Hindu baik juga, pembawanya juga Nabi. Ya, Kristen baik juga. Semua. Apalagi kita seorang Indonesia ya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus saling support. Saya support Kristen juga. Waktunya Natalan. Saya kan seniman juga ya. Saya bikin di sini di Australia, siapa yang bikin janur untuk Christmasan? Saya bikin 2 janur untuk pesta Christmas. Orang Kristen datang. Saya kerja berat untuk Natalan. Padahal saya orang Islam. Kenapa? Ya karena hati saya itu menyatu dengan semua umat. Umat Isa, umat Muhammad. La ilaha illallah Musa kalamullah. La ilaha illallah Isa rohullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua juga baik, bagus. Jadi tidak ada yang saling menghujat, oh Kristen ini masuk neraka, oh Hindu enggak. Surga neraka itu kita sendiri yang bikin. Bukan, dan siapa percaya dengan Yesus, saya juga percaya. Maka Yesus akan bantu kita. Datang ke roh kita. Oke, cukup Pak. Ya kan? Ya, terima kasih segitu aja. Jangan saling menghujat Pak. Kita sama-sama Iya. Pak. biar pembeda Jadi agama. gini Pak ya. Menyatu harus saling berpelukan. Yesus itu Pak. Oke. Jadi gini Pak ya. Yesus itu kan kata Al-Quran dia ada di langit kedua. Mana itu? Iya, itu Dia Al-Quran itu menyesuaikan dengan mi'rajnya Umar, Nabi tahu Umar ayatnya di mana itu Qurannya? Yesus ada di langit kedua. Makanya gue mute daripada itu kena delete dia. sebetulnya hanya sebuah cerita perjalanannya Nabi Muhammad waktu dia Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa Isra ke Mi'raj Masjidil itu Haram. tidak bisa dibuktikan Pak. Itu kejadian. Nggak bisa, Umar, memang. jangan Nggak di-mute bisa, apa nggak Umar? bisa dibuktikan. Hanya buktinya itu ada gereja itu ada Masjidil Aqsa sama Masjidil Haram yang di Palestina. Itu aja buktinya. Kisah goib itu nggak bisa dibuktikan. Kita di sini ngomong kisah nyata. Tidak bisa Pak. Kisah goib nggak bisa dibuktikan. Oh, Bapak dulu- mimpi nih.
Bagaimana orang bisa membuktikan mimpi Bapak? Nggak bisa dibuktikan. Mimpi itu Nggak nggak bisa bisa. dibuktikan. Lah, Yang bisa Kita dibuktikan itu adalah sejarah. Pernah terjadi. goib Gitu nggak bisa loh. Bang Luga ya. Kalau mujizat terus goib Nggak nggak? bisa. Loh, sebentar. Ketika lo bermimpi, bisa nggak? Oh, saya mimpi dapat duit 1 triliun. Bisa nggak dibuktikan? Nggak bisa. Orang mimpi kok. iya. Tapi kalau kisah nyata, Yesus mati bangkit, itu yang nyaksikan ribuan orang, jutaan orang. Beda kelasnya. Kelas kisah nyata dengan kisah goib, Pak, semua orang bisa bikin ngarang cerita. Saya juga besok nanti ngaku naik ke langit 12 kali. Makanya goib itu nggak bisa dibuktikan. Jadi jangan kita memaksakan kisah-kisah goib menjadi suatu kebenaran. Nah, Kebenaran itu adalah lu nggak tahu. Setuju seperti itu, tapi itu cocok buat Lailuga juga. Iya. Katanya sering ke surga, buktinya gimana? Sebentar. Kalau saya dibawa Tuhan ke sorga bolak-balik, itu tidak bisa dijadikan suatu patokan penjamin kebenaran. Tetapi itu bisa menjadi pendukung, bukan menjadi dasar kebenaran. Yang menjadi dasar kebenaran adalah Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga. Itu disaksikan secara nyata dan sah, secara bukti dan nyata. Tapi kalau Isra Mi'raj, bermimpi naik ke langit, itu nggak bisa dibuktikan, Pak. Itu nggak bisa dibuktikan. Sampai itu dunia disebut kiamat mimpi. pun itu nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa. Makanya saya bilang, tidak bisa kita menyalahkan kisah nyata dengan berdasarkan kisah goib. Goib itu nggak bisa dibuktikan. Contoh, Bapak mimpi nih, aku dapat 2 triliun, nggak bisa itu dijadikan suatu kebenaran. Itu kan mimpi Bapak. Itu kan Bapak yang ngalamin secara metafisik. Jadi makanya saya bilang, kisah nyata jauh lebih berharga daripada kisah goib. Ya, Misalnya gini, saya gantian kepanjangan kau. Saya menikah. Kepanjangannya lah udah. Kalau benar Yesus disalib secara historis, buktinya di mana kayu salibnya? Kalau memang Yesus disalib, ayo. Itu nggak ada hubungannya. Kok kayu salib sih? Kalau itu nggak ada hubungannya. Sebentar, kok pertanyaanmu ngaco sih? Kan disalib. Yesus itu matinya digantung di pohon apa disalib sih sebenarnya? Dia disalibkan, ya sesuai dengan yang tertulis, ya itu cuma salah satu. Digantung di pohon loh. Enggak, itu cuma salah mengartikan aja tuh si Donditan si Bloon satu itu. Nggak boleh gitu lah. Kawan bangun. Makanya saya bilang, Yesus di langit kedua itu tidak bisa dibuktikan karena itu terjadinya di alam gaib. Tapi kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, Yesus kebangkitannya menjamin semua cerita-cerita Yesus tentang dunia gaib karena ada penjaminnya, yaitu kuasa kebangkitannya yang terjadi di alam nyata. Alam nyata itu berkuasa atas alam gaib. Halo Luga, kok kepanjangan kau Luga, nggak usah khotbah kau di sini. Kau halu tuh nggak habis ku tengok lah Luga. Di dalam Perjanjian Baru ada katakan nanti Yesus akan mengabarkan Injil kepada orang mati. Diam dulu kau. Luga. Gimana? Di dalam Perjanjian Baru. Yang Islam diam dulu. Kau diam dulu. Injil kepada arwah orang-orang mati itu bagaimana itu? Ya, ketika Yesus mati di kayu salib selama 3 hari, dia turun ke alam maut membebaskan para tawanan. Setelah 3 hari dia bangkit. Jadi banyak yang dibebaskan oleh Yesus ketika dia mati. Nggak ada. Bukti kau turun naik ke neraka mana lu? Saat Yesus bangkit. Kamu tidak bisa menghakimi kisah nyata, kisah dengan cara naik ke langit, turun ke langit, naik ke langit, turun ke langit, itu nggak bisa dibuktikan. Masa lo mau bikin laporan ke polisi, Pak? Saya naik ke langit, Pak. Paling lo ditimpuk sama polisi lo, bikin laporan. Soalnya, mana buktinya? Berarti kau halu kau ini. Sebentar.
saya tidak menjadikan penglihatan dan pengalaman saya menjadi suatu standar kebenaran. Saya tidak mengatakan soal saya naik ke surga berarti benar. Tetapi ucapkan tadi, sebentar dulu. apa yang kau ucapkan 5 menit yang lalu kontradiksi dengan apa yang kau katakan sekarang. Paham kau nggak? Tuh. Oke, kau diam sekarang ya. Kau diam, aku bicara. Ya, diam dulu. Kisah Muncung kau diam dulu. bisa dibuktikan. Iya. Sementara Iya, aku minta muncung kau bukti diam dari dulu. kau Gantian kalau bicaranya. kau naik ke neraka, apa buktinya? Iya, diamlah dulu kau biar aku jawab. Diam dulu kau. Khotbah di sini kepanjangan khotbah kau di sini nggak laku. Ya, kau diam dulu. Oke. Gini kan saya bilang, Yesus itu bangkit dari kematian, itu kisah nyata. Tapi kalau Muhammad naik ke langit, itu bukan kisah nyata. Kisah goib itu nggak bisa dibuktikan sampai kiamat. Orang dia sendiri yang ngalamin kok. Ya. Makanya kalau ingin membantah kebangkitan Yesus yang adalah kisah nyata, harus juga dengan kisah-kisah nyata. Jangan kau bantah kisah nyata dengan kisah goib. Oke, ini kisah nyata. Paham? Oke. Saksinya Yesus Bang itu siapa aja saksinya? Ini aja, nggak usah ke agama nanti bahaya. Renata itu bukti fisiknya mana? Kau jawab kau dulu. Renata bukti fisiknya mana? Suruh tanya gua dong, Luga. Enggak. Tanya ke Billy. Renata bukti fisiknya mana? Kalau masalah Renata kan saya tidak menjadikan Renata menjadi suatu bukti kebenaran. Bukti kebenaran itu kebangkitan Yesus. Saksinya ya. siapa? Tapi kalau kita mendapat mimpi, ya itu juga nggak. Itu pendukung. Gua nggak ngomong Yesus, gua yang ngomongin Renata. Renata ini bukti itu kan pernah terjadi di dalam sejarah. Yesus kan pernah hidup selama 30 tahun. Saksi mat, jangan lari ke Renata dulu, woy. Nanti gaji lu potong lo. Lu mau gua kasih duit gak? Ini gua mau cair nih, warisan gua mau cair nih, 4M. Kita kan ini ada sangkut pautnya. 4M waduh, bisa bikin ini nih sinagog. Nanti tadinya lo dapat enggak, lu kalau dapat warisan 4M bikin udah ya. Jadi kisah nyata. Gue bikin konser sama ini aja. Bulan madu di Maldives gua kemarin. 4M, jangan bikin gereja, bikin sinagog aja lu Kak. Supaya ini kisah nyata nih, ini nyata nih Pak Olga. Nyata ini. Adam itu tidak berbapak, tidak beribu. Nabi Sis berbapak tapi beribu. Nabi Isa beribu tapi tidak berbapak. Ya, Yesus itu beribu tapi tak berbapak. Kalau itu kisah nyata, Pak. Kalau itu kisah nyata. Tapi yang bukan kisah nyata ada Isra Miraj. Isra Miraj bukan kisah nyata, Pak. Itu kisah goib. Gini, dari mana ayat itu cuma terjadi di alam bawah sadar. Ini apa Umar, gue pengen tahu nih bagaimana dalil ayat mana yang mengatakan bahwa Isra Miraj itu bukanlah hal yang bisa dipertanggungjawabkan atau hal yang tidak nyata itu dari mana? Dari mana dalilnya? Harusnya Muslim yang jawab betul itu Bang Billy. Jangan naik juga. Orang itu nyata kan, kok. Nah makanya dalil ayat mana yang mengatakan di dalam sumber kalau naik ke langit, kalau Muhammad naik ke langit itu benar-benar kisah nyata. Pertanyaan dia naik pesawat apa? Berapa tiket pesawat dia ketika dia naik? Itu kalau kisah nyata. Pertanyaannya jadi begitu. Kan burak. Gimana sih Bang Luga? Di mana kantornya? Sama aja gini, kalau Yesus naik pesawat apa? Kan nggak akademis pertanyaan you. Gimana sih? Hercules. Nggak toleransi Bang Luga ini. Sama halnya kalau ngomongin Yesus. Kalau sama halnya gini Bang Luga. Kalau Yesus historis, Yesus kan disalib, kita minta bukti. Kayu salibnya di mana? Bisa nggak tunjukkan? Oke. Nah, begini. Yang real kalau masalah kayu itu kalau masalah kayu itu tidak membuktikan bahwa itu menjadi bukti. Jadi gini. Poin pertama, benarkah Yesus disalib? Bentar Luga.
Kayunya kayu apa lu gak? Kayu jati apa kayu gaharu? Udah, jangan cari remis. Kalau lagi pala lagi kejepit, jangan cari remis. Aku bukan Kalau kondisi pala lagi dijepit, jangan cari tolong remis. kau jaga congorko di sini ya. Ini cari remis ini. Bukan cari remis, tolong kau jaga congorko di sini ya. Luga, Loh kan saya mengatakan kisah goib dengan kisah nyata itu beda. Oke, Dodong, Luga, emang beda kok. Nabi Luga kan Goblok. pernah dengerin, Nabi Luga kan pernah ke surga dan ke neraka. Nah, waktu itu apakah Nabi Luga melihat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ada di surga atau di neraka? Silakan. Oh, kena delik. Semua yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan itu sudah kena rujak semuanya. Nabi Muhammad di mana? Nabi Muhammad ada di mana? Kena delik kau jawab kena delik ini disaksikan banyak orang kau gak? Rujak apa? Udah pernah gue Delik kau. tanya itu. Kan gue udah bilang, Iya sekarang semua yang menolak Yesus sebagai Tuhan Ya Allah. itu semua masuk neraka. Yang ngomong Yesus. Iya, Nabi Muhammad ada di surga atau di neraka? Adam nggak pernah lu ngakuin Yesus sebagai Tuhan, nggak? Masa Kau Adam jawab juga kena delik kau kau dibilang gak? kena rujak pula kau? Gak ada ceritanya Adam mengaku Yesus sebagai Tuhan, kak. Nah, emang lo pernah ketemu si Adam? Muncul lo kadang-kadang rombeng banget sih ya. Lo nggak pernah ketemu sama Adam, lo tahu dari mana? Lah. Masa iya nih ketemu Ya Adam? lo Adam kan Adam dengerin dulu. Kena rujak dong. Dulu Tuhan belum jadi manusia, jadi belum mengenal yang namanya Yesus. Bodong. Ada Yesus. Dari dulu ya manusia lah. Aduh, nih si bocah satu nih. Yesusnya udah bangkit, Bagudung. Coba kau buka Itu jadi pertanyaan Ibrani gimana itu. tuh belum terjawab. Nabi Muhammad ada di surga atau di Oh, neraka? kena Kan kami delik pernah kau. ke surga dan neraka. Billy, nanti lo kena batal pernikahan lo, Bill. Lo nanya-nanya kayak gitu lo yang mancing, lo kena penjara, nggak bisa ngajar lo. Loh kan enggak, kan waktu itu kan ada pernyataan dari Yesus juga nggak Nabi pernah itu. loh ngakui anaknya Tuhan. Masa dirujak pula itu emaknya? Ayo. Ayo tap layar, ada korun 100 tuh. Kalau kau jawab Bang Luga nggak jadi nikah sama Renata kok serius. Jadi gini teman-teman ya. Iya itu. Jadi gini. Jadi yang nggak percaya kepada Yesus masuk neraka semua itu. Semua termasuk si Umar si lontong bajigur ini. Ini kalau di neraka nih bolanya habis nih diajar sama Lucifer. Kacau. Gua kan pengikut lu. Kita king of king. Nggak mau jujur nanti. Kita kan king of king gua. King of Makanya kan gue bilang ke Umar sama si Billy, lo nanti gue kontrak jadi gitaris King of King, tapi lo nyembah Yesus. Ntar gue kasih deh amplop. Benar, lo gua amplopin lo, gue gaji nanti lo. Cuma lo main buat King of King lo, jangan main buat Beelzebul lo. Kalau nyembah Tuhannya Yesus boleh nggak Tuhannya Yesus disembah? Apa? Nyembah bapaknya Yesus. Yesus gak punya Tuhan coy, dianya udah raja. Gimana sih lo orang udah raja udah duduk di singgasana? Ada bapaknya. Iya, dia berdoa kepada Bapa, tetapi yang tetap memegang kursi kerajaan tetap dia yang duduk, pantatnya yang duduk di tahta itu. Nah, jadi tahtanya itu gimana? Duduknya berdua, geser-geseran apa gimana tahtanya itu? Di sebelah kanan Bapa sebagai raja. Nah, Tuhannya di sebelah mana? Itu bapaknya, bukan Tuhannya. Oh iya, bapaknya sebelah mana bapaknya? Ya, Tengah. Bapak kan di tahta utama. Nah, Yesus sebelah kanannya. kiri. Kosong. Itu apartemen apa kerajaan surga sih? Kiri kosong. Orang ada kanan dan kiri, masa kiri kosong? Udah kayak angkot, anjay. Loh, Di lobi tuh, Bil. lo kan Parah lo, Luga. Di kiri Loh, iya. di kiri itu Elia, Luga. Elia kan naik ke surga. Mana sih ah? Oh tidak, di sekeliling tahtanya Bapak, itu ada 24 tahta. Nah, yang duduk di atas 24 tahta itu 12 murid Yesus dan 12 rasul akhir zaman.
Dan dari 12 rasul akhir zaman itu paling banyak orang Indonesia. Nah kemarin teman gua si Ray orang Makassar dia bilang gini, Bang Luga, kemarin teman gua dapat penglihatan dibawa ke surga. Dia ngelihat gua bertahta di atas tahta emas, itu istana gua tuh 10 kali lebih gede dari istana negara. Lalu malaikat itu mengatakan, Luga Tambunan mendapatkan tahta ini karena sudah menghabiskan hartanya untuk memberitakan Injil. Ya, apa bukti kawan? Gue udah dapat tahta di sorga, Bil. Apa bukti kawan? Bawa dong gua itu dah ngelakuin yang menjamin sebentar. Yang menjamin bahwa teman gue dibawa ke surga adalah kebangkitan dari Yesus. Segala congoran lu nggak ada yang jamin karena Nabi lu nggak bisa bangkit. Yang kutanya si Ray itu udah dibawa ke surga, ngapain juga dia balik ke dunia gak? Bukannya enak stay di sana gak? Ya kan dia suruh mengabarkan Injil. Kan survei doang, survei. Jadi dia itu Ya, gua aja yang survei. ngomong dah. Lu nanya gua yang jawab karena gua tahu hati gua sudah punya Nabi juga. Berarti Jadi dia itu turun ke bumi ini karena belum waktunya, kata Tuhan. Belum waktunya, turun dulu juga, kabarkanlah Betul. Injil sebanyak-banyaknya, begitu. nyari itu kan Sampai di surga. semua orang Kristen menerima engkau sebagai Betul. nabi, begitu. Valen. Oh, kan, betul. Iya. Makanya si Ini yang Umar gua suka ini dari Luka. daripada Ini yang gua dia suka bisa dari bayar Luka. kontrakan, makanya gue udah bilang sama dia lo gabung aja King of King. Daripada lo ngebelangsak di Surabaya, mending lo balik ke Jakarta, ntar lo gue gaji lo. Gaji ya. Di surga ada. Gimana Mar? Siap nggak Mar? Siap nyala aku ini siap. Gajinya berapa dulu? Yakin. 4M Bil. Gajinya berapa dulu? Ya Luka, Ani tanya, kan kalau Kristen itu banyak nggak? Tapi kalau nggak ngakuin kamu sebagai nabi, dia bisa ke surga apa ke neraka gak? Kalau mereka yang sama-sama Kristen sama-sama Bohongnya nyembah diajak Yesus, nabi tapi sama nggak ngakuin Lucifer. kamu sebagai nabi, Bohongnya yang jadi korban. loh, kan dia Bohongnya nyembah jadi Yesus korban. juga. Ada bohong sih, tangan ini juga mainnya persodomian, ngerti ya? Loh, apa alasannya gak? Kan dia yang penting nyembah Yesus gak? Meskipun nggak ngakuin kamu jadi nabi. Iya, tapi kan Tuhan itu kan punya struktural. Kalau strukturalnya nggak ditaatin sama juga dengan menolak Tuhan. Kan Tuhan itu punya birokrasi. Misalnya kalau lo menolak gubernurnya sama juga dengan Enggak, itu maksudnya boolnya dihajar tuh gimana? menolak Boolnya presiden. dihajar. Ini loh Kak, kalau seorang Kristen nggak mengakui Yesus kan nabi, apa itu marah sama orang itu Kak? Terus gimana jadinya di surga? Itu Kalau misalnya dia tidak mengakui gua sebagai nabi, bentar, maka aduh gua mute dulu. Lucifer pun Ini kayaknya baterainya kuat banget sih Luga nih. Itu Nah dulu, dengerin dulu, maka Lucifer kenapa? Tadi lagi seru juga Umar lu ah. iya itu Dulu. nggak bisa gantian sih Luga. Satu-satu gak jawabnya, satu-satu fokus gitu Luga. Kau buka dulu mic-nya. Jawabnya satu-satu, kau jawab dari si ini gitu loh. Wah ini nabinya juga nggak bisa buka mic ini. Ke-mute, weh. Bajigur. Open mic gak? Open mic. Biarin dia ngomong dulu. Itu dia ngomong sendiri, Bil. Saking enaknya. Nah, tuh udah tuh. Kau mau jawab pertanyaan siapa dulu biar jelas. Pertanyaan gua dulu tadi tuh, Ya. hubungannya apa? Tentang nanti tuh yang nggak percaya kalau sebagai nabi, bohongnya diapain? Buat bangsit. kan salah satu agenda Lucifer terbesar melalui gereja Protestan dan Katolik adalah pernikahan sejenis, yaitu pemburitan. Nah, Lucifer ini paling demen namanya ngeburit. Nah, kesempatan ketika lo menolak Nabi, kata Lucifer, kapan lagi? Ini yang waktu yang dinanti-nantikan yang udah berabad-abad. Lo masuk neraka langsung lo dihajar, digulung sampai robek-robek. Apanya? Bolnya. Oh, serem amat Lucifer mainnya bool. Bentar Kak, sebenarnya yang digulung di neraka itu yang karena mereka melegalkan pernikahan sejenis atau yang nggak percaya lu jadi nabi sih Kak sebenarnya?
Jadi gini, untuk mensukseskan agenda pernikahan sejenis, maka harus menyingkirkan para nabi. Makanya kan di dalam kitab di dalam Matius 23, Yesus berkata kepada bangsa Israel, kamu telah membunuh nabi-nabi. Nabi mana yang tidak kamu bunuh? Kata Yesus kan. Nah, mereka ini membunuh nabi-nabi dengan cara meniadakan nabi dari dalam ajaran. Oh, nabi udah nggak ada lagi. Nabi adalah Yohanes terakhir itu. Ya kan? Jadi intinya nabi ditiadakan dengan mengatakan inilah nabi terakhir. Dengan dia mengatakan nabi terakhir kan artinya dia secara tidak langsung sudah menolak para nabi. Nah, kenapa nabi-nabi ini dihilangkan dengan mengatakan nabi terakhir? Karena cuma dua. Yang satu pemburitan, yaitu perkawinan sejenis. Yang kedua persundalan, yaitu melalui adat istiadat. Yang ketiga percabulan. Nah, jadi untuk meniadakan para nabi, untuk mensukseskan percabulan itu. Udah, pertanyaan aku kau jawab dulu. Kau nih mabuk kecubung apa mabuk tua? Udahlah, nabi lu juga nggak bisa bangkit dulu. Kita di sini adalah orang-orang yang sanggup bangkit dari kematian. Kalau lo masih tidak bisa mengalahkan kematian, mending lo mati aja sama keluarga lu. Gini kak, yang jadi masalah itu kan kalau kita bicara kekristenan secara umum itu kan udah tidak mengakui adanya kenabian saat ini. Mungkin ada beberapa kecil lah. Itu pun di karismatik itu pun juga sebagian kecil, nggak semua. Apalagi mengakui lu sebagai nabi gitu loh. Lah terus gimana nasibnya kekristenan secara umum? Apakah mereka juga masuk neraka gitu? Berapa banyak itu yang masuk neraka? Coba dipikir. Loh, memang kalau menurut pendapat Yesus, sempitlah jalan menuju ke sorga, tapi lebarlah pintu menuju kebinasaan dan banyak orang melewatinya. Jadi sebenarnya yang masuk sorga itu banyak. Kata lu sorga luas. Betul. Iya, sorga luas, tapi kan yang nikmatin kan walaupun nggak banyak, tapi ya bebas lah. Punya tanah luas-luas di sono. Mie pangsit ada nggak di sorga mie pangsit? Ya semua ada, berkat-berkat makanan ada. Mobil ada, semua favorit. Luga, di bawah ada pertanyaan nih. Kenabian Luga itu dinubuatkan oleh siapa? Gue jawab oleh ibunya. Benar nggak itu, Luga? Yoel 2:28, Nabi Yoel 2:28 mengatakan pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada seluruh umat manusia, maka teruna-teruna akan bernubuat. Teruna-teruna akan bernubuat. Ini adalah nubuatan bangkitnya para nabi. Bernubuat itu tugasnya nabi. Lalu nubuatan yang kedua, Luga itu jadi nabi yang nubuatin siapa? Gue bilang ibunya. Bener kan? Nabi Yoel, Bil. Nabi Yoel katanya. Hah? Katanya Nabi Yoel sama Malaki. Ngerti kan di situ Alkitab yang menubuatkan dia. Serius lu dinubuatin Malaki sama Yoel? Nabi Malaki gini. Kalau Nabi Malaki bilangnya begini, pada hari-hari terakhir aku akan mengutus Nabi Elia, maka dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak, supaya aku tidak memukul bumi hendak supaya musnah. Itu kitab Maleakhi kan. Nabi Elia yang dimaksud di sini adalah bukan sosok Elia yang muncul, tapi urapan dan kemuliaan Elia yang ada pada salah satunya pada gua. Gua ini urapan Elia. Oh, jadi yang di kitab itu lu yang dimaksud Elia yang datang nggak? Iya. Benar. Wih, Nah, keren. Betul. Luga, itu gimana itu waktu ibu lu mendapat penglihatan waktu lu lagi di dalam kandungan itu yang gimana itu ceritanya? Yang ibu lu berdua. Ya, jadi waktu nyokap gua masih gua di dalam perut lagi posisi hamil, tiba-tiba di dalam gereja Tuhan Yesus menampakkan diri dengan jubah putih, langsung nyokap gua jatuh rebah dan berbahasa roh. Lalu nyokap gue menceritakan itu. Nah di situlah gue baru tahu. BLT dulu itu kayaknya sebelum dapat dapat BLT. Kan wajahnya banyak juga ya jatuh tuh dalam kandungannya. Ya jadi nyokap gue bilang tiba-tiba dia berbahasa roh. Terus tiba-tiba dia berbahasa roh karena didatangi langsung sama King.
Pantas Enggak, lu otak kirinya keluarnya kena. malah apa kasih duluan? Gua Ah, langsung berucul, Bil. Entar oh, gua anak tunggal, Bil. Gua anak satu-satunya. Gua ngeri, Bro. Sama kayak Keren dong lu. Yesus. Nah, waktu lu lahir Yesus. itu kaki duluan apa paha Makanya duluan? makanya seluruh Jari duluan, anak-anak Bil. kakek gua yang di Medan itu pewaris utamanya gua. Oh. Oke. Makanya tanah gua di kampung tuh berhektar-hektar. Enggak, kan gini Kak, lu tadi kan bilang Elia yang dijanjikan itu sebenarnya adalah lu. Artinya kalau kita lihat di kitab, turunnya Elia berarti turunnya Mesias gitu loh. Lalu udah turun Mesiasnya kok belum turun ya? Itu Bang Ben, Enggak dong. Kan Yesus kan belum datang. Lah Elianya iya yang kan Yesus kalau kan kita belum lihat datang. di Alkitab, Elia itu turun tanda turunnya Mesias kan gitu kan. bukan Oh, Ya, Elia. ini udah turun dari sejak berapa 40 tahun lalu lebih loh, tapi Enggak Mesiasnya dong. kok Kan nggak turun-turun Mesias ya? kan 2 kali turun. Bukan Mesias kan Elia 2 kali itu. turun. Dia Elianya Elia yang di TikTok, bukan Elia yang itu. Bukan. Mesias kan 2 kali turun. Hah? 2 kali di mana ayatnya tuh? Kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai raja kan belum digenapi itu. Yang Yesus akan duduk di atas tahta Daud. Yesaya pasal 9. Kan harus digenapi dulu. Gimana Yesus turun jadi gimana Yesus itu mewarisi tahta Daud sementara dia bukan keturunan Daud? Itu kan asumsi lo. Itu kan asumsi doang itu kan. Nah, nanti kan Yesus datang kedua kali. Allah, bukan keturunan Daud. Tidak ada hubungan Daud Iya. dengan Daud itu kan dipakai Tuhan namanya untuk menegakkan kerajaannya. Yehuda juga dipakai Tuhan namanya untuk menegakkan kerajaannya. Makanya Tuhan berkata, aku ini Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi Tuhan melibatkan nama dari ketiga orang ini menjadi pemegang kerajaannya. Makanya Yesus berkata bahwa Mesias itu akan harus duduk di atas tahta Daud. Kapan itu? Belum terjadi. Karena nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, ketika Yesus nunggang kuda, gua bareng-bareng nunggang kuda sama dia, turun dari surga, dia turun di perang Armageddon. Nah, setelah kita bakar nih pasukan-pasukan si lontong-lontong sayur ini, udah kita bakar, kita buang ke tong sampah, baru Yesus menjadi kerajaan 1000 tahun. Nah, gua salah satu Kudanya kuda wakilnya di apa situ. tuh? Kuda lumping atau kuda apa? Mabuk gacung. Ya lu jangan ngomong begitu. Kecuali Nabi lu bisa bangkit dari kematian, lu bisa bercanda. Kalahkan dulu kematian, baru boleh bercanda. Adek. Ya, harus mengalahkan kematian dulu. Udah mau. Kalau kematian nggak bisa dikalahkan, jangan bercanda-bercanda. Ya udah ya, ini gua tutup dulu. Bang Luga ya, teman-teman. Gua belum. Ini 250 jangan ditutup loh. Ya, Ini 260 orang ini. Gua sholat. Sebentar lagi. Enggak, gua sholat lagi. Sholat nanti gua buka lagi. Paling setengah jam. Udah diemin aja, lu sholat aja didiemin sini. Ke masjid, Bil. Ke masjid. Oh, iya. Ya, nanti gua buka lagi deh. Janji setengah jam. Lu buka komal aja lu gak? Makasih ya, Bang. Lu buka komal. Ya, assalamualaikum. Ini lagi seru-serunya nih. Belum lah, ntar aja lah.